Hai guys, sobat teman-teman pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Kiperet Asmoro. Saat ini saya Kiperet Asmoro akan menyampaikan kisah mistis hantu korban kereta Pasar Minggu. Jadi, kisah ini dari narasumber kita, Ajeng. Jadi Mbak Ajeng beberapa tahun yang lalu, saat itu dia pulang kerja. Ya, jam 10.30 malam ya, jam 22.30. Nah, sekitar stasiun Pasar Minggu ya, stasiun daerah Pasar Minggu, di gerbong itu hanya ada 4 orang yang dilihat Ajeng. Sepi sekali. Hanya dia, di sebelahnya dia lihat ibu-ibu berhijab, sebelah kanannya. Di depannya dia ada seorang mahasiswi pakai headset terus asik sendiri. Nah, di sebelah mahasiswi tersebut ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapak pakai kaos, tapi tampangnya aneh. Mukanya pucat sekali dan gerak-geriknya aneh karena dia ngeliatin cewek mahasiswi itu dari atas ke bawah gitu. Nah, selang berapa lama ibu-ibu yang pakai hijab di sebelahnya Ajeng tuh ngomong ke Ajeng, Mbak lihat juga, Mbak bisa lihat juga. Ajeng nengok, bisa lihat apa Bu? Itu yang di depan bapak-bapak. Ajeng nyaut, kenapa Bu? Itu bapak-bapak itu yang kelihatannya aneh itu, pakai kaos itu. Ya kenapa Bu? Itu kan hantu. Hah? Yang bener Bu? Iya. Sekali Ajeng tanya, tahu dari mana Bu? Kata si ibu itu bilang, saya kan penumpang rutin kereta ini. Jadi saya setiap pergi pulang, ya pagi, terus malam-malam kayak gini, saya selalu naik kereta ini dan saya ngelihat dia. Selalu sering lihat dia bapak-bapak itu naik kereta ini. Nah, dia itu ya bersikap seolah-olah dan dia masih hidup. Dia nggak sadar kalau dia tuh udah jadi hantu, kata ibu itu. Oh gitu Bu. Nah, nggak berapa lama pas Ajeng liatin bapak itu akhirnya dari ngeliatin orang mahasiswi di sebelahnya yang pakai headset dan asik sendiri itu, bapak-bapak itu akhirnya ngeliat ke Ajeng. Kaget Ajeng diliatin bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu liatin Ajeng dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Kagetlah diliatin bapak-bapak itu. Kebetulan kereta mendadak berhenti. Sek. Mungkin karena pergantian ini ya. Pergantian rel. Kaget si Ajeng. Ya. Padahal kereta itu belum sampai stasiun berikutnya. Entah udah di stasiun mana. Ya. Akhirnya Ajeng langsung keluar dari gerbong itu ke gerbong berikutnya. Gerbong lain. Nah, Ajeng kan meninggalkan gerbong itu ke gerbong yang lain. Nah, Ajeng merasa dia kayak diikutin. Kayak ada yang lari ngikutin dia. Kan Ajeng kayak hybrid gitu. Ada yang kayak lari ngikutin dia. Terus Ajeng nengok ke belakang. Rupanya mahasiswa yang tadi asik dengan headset tadi. Mbak, kata mahasiswa tadi. Kenapa, kata Ajeng. Terus akhirnya mahasiswa itu kayak nyodorin kertas. Mbak, nih Mbak nanti baca-baca ayat-ayat ini ya. Kenapa? Mbak nanti baca-baca ayat ini, terus Mbak nanti mandi. Kenapa? Kata Ajeng. Sebab itu mahasiswa tadi bilang, tadi saya lihat Mbak ini kok ngomong-ngomong sendiri. Kayaknya Mbak lihat sesuatu ya. Mbak ngobrol sama hantu kali ya. Takutnya Mbak ditempelin hantu gitu ya. Sebaiknya Mbak nanti sampai rumah mandi, terus baca-baca ayat ini sebelum mandi, terus mandi, habis itu setelah mandi baca-baca ayat ini lagi supaya nggak ketempelan sama hantu lah, nggak diikutin hantu, kata mahasiswa tadi sambil mahasiswa itu kenalan, saya ini Mbak, mahasiswa ini. Akhirnya pas kenalan singkat, nggak berapa lama sampailah mereka stasiun berikutnya.
Akhirnya Ajeng turun dari stasiun bersama mahasiswi itu, cuman mahasiswi itu ke arah yang lain. Nah, dari situ Ajeng pulang ke rumahnya dan melaksanakan seperti yang dibilang mahasiswi itu. Dia baca-baca, terus mandi, selesai mandi baca-baca ayat itu lagi. Dan syukurnya tidak ada kejadian apa-apa setelah itu. Demikian dari saya, Kiperet Asmoro, kisah mistis, ya, hantu korban kereta pasar Minggu. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.